Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kuliah atau mata kuliah biologi bagian dari saya akan menjelaskan tentang salah satu fauna ya, yaitu Aves atau nama umumnya adalah kelompok burung ya. Kelompok burung ini penting dipelajari ya, karena keberadaan burung terutama pemakan biji ya, pemakan biji karena bisa mempengaruhi hasil atau produktivitas dari pertanian ya. Kelas Aves itu masuk dalam ordo Passeriformes ya. Nama umumnya adalah burung pipit ya. Burung pipit ini banyak sekali berada di daerah tropis ya. Dicirikan oleh bentuk paruh ya, bentuk paruh yang mirip seperti segitiga ya, segitiga tumpul ya. Dan ini merupakan dengan melihat paruh yang seperti itu yang saya sebutkan tadi berupa segitiga tumpul, itu bisa digunakan untuk memecah makanan ya. Makanan dalam hal ini yang berbentuk butir atau butiran atau bulir ya, misalkan gabah, jagung ya. Itu bisa karena memang dia adalah pemakan biji tadi ya. Keberadaan di Indonesia ini bisa dikatakan sepanjang tahun ya, apalagi pertanaman di Indonesia ya bisa juga dikatakan setiap tahun atau sepanjang tahun itu ada ya. Kalaupun yang jelas ada setiap saat ya. Kalaupun terjadi penurunan ya, mungkin itu terjadi pada saat musim kemarau ya. Karena pada saat musim kemarau maka luas lahan bukan luas tanam, maksud saya adalah luas tanam itu menurun. Hanya beberapa tempat yang ada airnya saja yang bisa ditanami dengan padi misalkan, atau beberapa komoditas yang lain ya. Burung pipit itu makanan utamanya adalah biji-bijian ya. Sebenarnya dia juga bisa makan biji gulma ya, karena gulma itu juga ternyata banyak yang mempunyai biji. Misalkan ada gulma yang mirip dengan tanaman padi ya, yaitu gulma jajagoan ya. Jajagoan ya, terutama itu yang berbiji besar ya. Jajagoan itu mempunyai biji yang termasuk biji atau bulir yang termasuk ukurannya besar ya. Sementara banyak juga rumput-rumput yang lain yang bijinya itu bisa dimakan oleh burung pipit ya. Contohnya di sini adalah burung baya ya, Ploceus philippinus ya, dengan ciri morfologi ya, mirip dengan manyar ya. Hewan jantan mempunyai bulu mahkota yang berwarna kuning, bulu topeng di dekat mata berwarna hitam, dan dada berwarna kuning cerah. Warna bulu hewan betina seperti soga pucat ya, seragam di seluruh tubuhnya ya. Penyebarannya itu termasuk luas ya, bisa dikatakan jadi penyebarannya luas ya, dari Pakistan Barat hingga Cina Selatan ya, kemudian Sumatera ya, kemudian Jawa, dan pada ketinggian kurang dari 600 meter dari permukaan laut. Kemudian sarang ini termasuk burung yang membuat sarang ya, karena ada beberapa burung yang meskipun dia membuat sarang, tapi sarangnya itu bisa dikatakan tidak sebagus burung-burung pipit ya. Nah, ini sarang itu terbuat dari alang-alang, atau sebenarnya tidak harus alang-alang, bisa juga dari batang padi atau dari rumputan ya. Bentuk sarangnya itu bulat panjang dengan lubang sarang terletak di bagian bawah. Jadi sarang burung ini itu berupa seperti mirip buah kelapa. Kemudian ada buah kelapa atau buah maja ya. Kemudian
pintunya hanya satu, jadi pintu masuk dan keluarnya hanya ada satu. Jadi artinya apa? Artinya pintu masuk dan keluar. Nah, pintu masuk itu sekaligus merupakan adalah pintu keluarnya, ya. Letaknya di mana? Di bagian bawah dan digantungkan di dahan atau bentuk sarang bulat panjang dengan lubang sarang terletak di bagian bawah dan digantungkan di dahan atau ranting pohon, mirip sarang burung manyar. Kalau burung manyar sarangnya bagus kan? Mungkin ada beberapa yang belum bisa membedakan antara sangkar dengan sarang. Kalau sarang itu adalah buatan burung, sementara kalau sangkar itu adalah rumah burung yang dibuat oleh manusia. Jadi yang asli itu adalah yang sarang, ya. Sarang biasanya dibuat pada semak-semak di sekitar persawahan atau perladangan, bahkan juga pada kawat listrik yang melintasi sawah, ya. Dalam satu sarang terdapat lebih dari individu, ya, kadang mencapai 5 ekor. Jadi ini ternyata sarang ini juga bisa digunakan atau biasa digunakan untuk tidur ketika malam hari, ya. Jadi ternyata ini juga jadi kalau burung pipit ini termasuk yang nokturnal, ya. Artinya dia aktif pada saat siang hari, ya. Ketika malam hari dia akan tidur di pepohonan atau bisa juga di sarang yang dia buat, ya. Kalau ada 5 ekor, maka kelima ekor burung ini biasanya terdiri dari induk, ya. Kemudian induk itu artinya jantan dan induk betina, kemudian dan anak-anaknya, ya. Anak burung akan segera terbang setelah dewasa dan membuat sarang yang baru, sarang terbuat dari dari rumputan tadi, ya. Dan dia akan membuat koloni yang baru, ya. Kemudian untuk reproduksi, ya, ini termasuk cepat pertumbuhannya atau perkembangan populasinya, ya. Seekor induk itu menghasilkan 3 ekor telur per musim, ya. Kemudian untuk di Malaka itu artinya di sekitar Malaysia, ya, itu bisa 4-6 butir, ya. Musim bertelur burung ini di Pulau Jawa adalah pada bulan-bulan Januari sampai dengan Mei. Januari sampai bulan Mei itu umumnya adalah pada saat musim penghujan, ya. Apa peran ekonominya, ya? Di Jawa dan Sumatera burung ini pernah menjadi hama penting pada tanaman padi, ya. Mengapa di sini ada kata pernah, ya? Karena dulu memang pengendalian burung ini sangat sulit, ya. Karena memang luas lahannya itu tidak luas, ya. Artinya hanya beberapa tempat yang bisa ditanam padi. Tapi kalau sekarang kan dengan adanya irigasi teknis, maka luas lahan itu menjadi sangat luas, ya. Sehingga luas tanamnya juga luas. Mungkin karena itulah maka akibatnya burung itu mungkin agak dengan asumsi bahwa populasinya itu relatif tetap, sehingga dia agak lebih tersebar, ya. Kalau dulu lebih terkonsentrasi di satu tempat saja, ya. Artinya apa? Dengan luas tanam yang sempit, maka dengan luas tanam yang sempit, maka jumlah burung di daerah itu akan terlihat banyak, ya. Kemudian tingkat kerusakan yang ditimbulkan belum diketahui dengan pasti karena belum pernah dilakukan penghitungan tingkat kerusakannya. Tapi yang jelas, ya, ini petani dari tahun ke tahun ketika musim kemarau, ya. Kenapa musim kemarau? Karena musim kemarau itu luas lahannya itu luas tanamnya itu menyempit, ya. Dengan menyempit maka ya seperti yang saya sebutkan tadi, maka burung ini akan lebih terkonsentrasi di suatu tempat yang memang di situ ada tanamannya, ya. Nah, ini banyak sekali petani, ya, di Sumatera, di Jawa itu banyak mengeluhkan hilangnya hasil dari atau berkurangnya hasil karena adanya burung ini. Terlebih lagi jika yang dibudidayakan adalah untuk benih, ya, maka tingkat kerugiannya, ya, itu juga semakin besar, ya. Terlebih lagi jika yang dibudidayakan adalah varietas hibrida, padi hibrida, ya. Tapi sekarang
ini nampaknya ada semacam kecenderungan ya, petani itu sudah agak lesu ya penggunaan yang varietas hibrida, banyak yang menggunakan yang komposit ya. Itu hanya sebagai tambahan saja ya. Pada beberapa petak sawah kerusakan yang ditimbulkan dapat mencapai 100% ya. Ya, 100%. Artinya apa? Kalau 100% itu artinya adalah puso ya. Puso itu artinya adalah gagal panen ya. Kerusakan yang tinggi ini kemudian karena cara penyerangan hewan ini berkelompok. Jadi memang burung ini bisa mengakibatkan kerugian yang besar itu karena jumlah burungnya banyak, kemudian menyerangnya berkelompok, dan satu lagi ya berulang-ulang ya. Jadi pagi itu sampai sekitar pukul 10 dia menyerang terus ya. Kemudian ketika tengah hari itu dia akan semacam istirahat ya. Tapi istirahatnya tidak jauh dari areal yang diserang itu ya. Jadi kalau ada pepohonan di sekitar areal itu, maka dia akan semacam refuge atau mengungsi di pohon-pohon itu. Kemudian ketika sore hari sekitar pukul 3 itu dia akan menyerang kembali ya. Jadi menyerangnya bergerombol. Jadi bergerombol artinya massal dan berulang-ulang. Inilah yang mengakibatkan apa? Jadi dua kata ini yang penting ya, berkelompok dan berulang-ulang, sehingga kerugian yang diakibatkan sangat besar ya. Bagaimana pengelolaannya ya? Yang pertama adalah mencegah burung ini masuk ya. Nah, ini bagaimana caranya ya supaya burung ini tidak masuk ke area itu ya. Kemudian mengusir kelompok burung ini dari daerah persawahan ya. Nah, ini banyak sekali petani-petani itu yang ketika berada di persawahan dia akan berteriak mengusir ya. Ya sampai kadang-kadang merasa putus asa ya petani ya, kasihan dia usaha yang dia lakukan untuk mengusir burung ini ya. Kemudian yang ketiga, pengelolaan populasi belum pernah dilakukan karena banyak biologi yang belum dipelajari ya. Nah ini untuk pengelolaannya banyak kan petani yang membuat semacam untuk supaya dia tidak masuk ke area itu, misalnya dengan membuat orang-orangan ya. Tapi ternyata orang-orang itu juga tidak ampuh. Sebenarnya cara yang paling mudah itu adalah bagaimana ada semacam objek yang bisa bergerak, dan bergeraknya itu semacam tiba-tiba ya. Jadi kalau di suatu tempat dipasang orang-orangan, maka ya lama-lama burung tadi tidak akan takut ya. Tidak akan takut. Justru malah mungkin dia akan menyerang di sekitar orang-orangan tadi ya. Saya lupa ini ada istilahnya kalau di daerah daerah Sunda atau daerah Jawa Barat itu, orang-orangan itu apa namanya saya lupa ya. Tapi objek yang mirip dengan orang ya. Mungkin juga sekarang kan ada ini mungkin ini bisa digunakan untuk yang skala perusahaan ya, dengan membuat semacam sekarang kan ada ini ada yang mirip pesawat terbang, apa namanya? Iya, drone ya. Jadi membuat drone yang mirip dengan burung yang dia takuti. Contohnya adalah burung burung elang misalkan ya. Dengan cara seperti itu mungkin ini akan sangat efektif ya. Ya, drone itu itu menjadi salah satu cara untuk, tapi mungkin ya itu ya saya katakan ya, mungkin itu pas kalau untuk yang skala perusahaan ya. Tapi kalau Anda skala bertanam padi di skala rumah tangga ya tidak impas ya. Atau ya bagaimana menggunakan layang-layang yang mirip eagle, mirip burung pemangsanya ya, bisa juga sebenarnya ya. Nah itu yang pertama adalah burung pipit ya. Jadi burung pipit ini kelompok ini sebenarnya banyak sekali ya. Burung pipit atau nama daerahnya itu burung burung emprit atau burung emprit ya. Kemudian yang kedua adalah burung manyar ya,
Apa morfologinya? Apa ciri morfologinya apa? Mudah dikenali dari ukuran dan warnanya, ya. Nah ini ukuran burung manyar ini mudah, itu sebesar kutilang, ya. Warna coklat kekuningan dengan kepala berwarna jingga di bagian atas dan merah tua di bagian bawah, ya. Nah ini termasuk burung yang yang saya sebutkan tadi, ya. Dia membuat sarang yang sangat bagus, ya. Kalau sarangnya ini akan menggantung di pohon yang sangat tinggi, ya. Nah ini sayangnya, ya, sekarang ini hampir tidak ada ya, sayangnya dalam arti kita ini sulit untuk bisa mendapatkan burung ini, ya. Tapi dari satu sisi kita untung karena burung ini tidak ada. Tapi dari satu sisi sebenarnya burung ini sebenarnya termasuk burung yang mempunyai yang memiliki sarang yang indah, ya. Jadi kalau di daerah-daerah yang pedalaman, ya, mungkin kalau di Lampung itu mungkin di daerah Rumbia atau di Tulang Bawang itu mungkin ada, ya, pohon-pohon ingas yang tinggi itu, ya. Pohon ingas atau pohon ingas yang bisa tinggi sekali, ya. Atau pohon ini, pohon yang palma yang bisa tinggi, ya, pohon sedeng atau itu yang tinggi itu biasa digunakan untuk sarang burung ini, ya. Itu bagus sekali sarangnya, ya. Seperti model gentong atau yang tergantung di, ya. Terus, ya. Sarang, ya, saya sebutkan tadi, ya, seperti cerobong asap, ya. Sarangnya seperti cerobong asap atau seperti genta, ya, dengan lubang membuka ke bawah, ya. Ini ya sama juga dengan yang pipit tadi, ya. Sebenarnya sarang itu berdari alang-alang atau rumput-rumputan yang lain, ya. Sarang dibuat di berbagai habitat, terutama yang berdekatan dengan sumber pakan, yaitu sawah yang sedang menguning, ya. Seringkali sarang yang lama ditinggalkan dan masih bergantung di tempatnya. Jadi ada sarang tapi belum tentu ada penghuninya, ya. Bagaimana reproduksinya, ya? Di Jawa Barat manyar itu bertelur pada bulan Maret, April, Mei, ya. Maret, April, Mei ini masih bulan masih hujan, masih cukup, ya. Kemudian di Jawa Tengah Mei, di Jawa Timur pada Maret dan 1 kali bertelur, ya. Ini bisa 3 butir, ya. Kadang 4 butir, ya. Kemudian, ya, terus. Bagaimana dengan peran ekonomi? Ini sebenarnya hampir sama saja dengan yang tadi itu, ya. Karena apa? Karena populasinya tinggi, ya. Kemudian dia juga cara menyerangnya itu apa? Cara menyerangnya adalah secara bergerombol, ya, massal dan berulang-ulang. Jadi sebenarnya termasuk keluarga besar pipit juga nih yang burung manyar, ya. Ada lagi burung manyar bintik, ya, ini hanya, ya, semacam variannya, ya, varian dari burung manyar, ya. Kemudian sarangnya juga selama dia burung manyar maka bentuk sarangnya itu juga sama, ya. Terus, ya, peran ekonominya juga demikian. Bagaimana dengan penyebarannya, ya? Burung manyar bintik itu tersebar dari Pakistan Barat sampai ke Hong Kong, ya, dan ke selatan sampai ke Nusa Tenggara, ya, mengikuti penyebaran tanaman padi, ya. Di Nusa Tenggara mana yang ada tanaman padi? Mungkin Nusa Tenggara Barat, ya. Kalau Nusa Tenggara Timur tidak banyak tanaman padi, tapi tidak tahu sekarang, ya. Dan pengelolaannya, pola daerah dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan sampai sekarang belum diketahui dengan pasti, ya. Usaha penanggulangan hewan ini belum dilakukan secara intensif, kecuali hanya sampai pada tahap pengusiran, ya. Ya, itu tadi, ya. Jadi cara mengusir yang pas itu mungkin, ya, kalau skala perusahaan adalah menggunakan drone yang dimodifikasi bentuknya seperti burung, ya. Jadi itu mungkin, ya, satu drone itu bisa mengcover puluhan hektar gimana, ya. Jadi lebih efisien, ya. Kemudian perlu dipelajari terlebih dahulu sifat populasi, perilaku serta pengaruh musim dan faktor fisik terhadap perkembangannya. Jadi sekarang ini kan banyak perubahan musim, ya, perubahan cuaca, ya. Mungkin juga berpengaruh terhadap perilaku dari
burung ini ya. Tapi untuk manyar ini di di sekitar kita ya, terutama daerah perkotaan itu hampir tidak ada. Ini kalau yang manyar itu berada di daerah-daerah yang di daerah yang jauh dari perkotaan ya, misalkan di Tulang Bawang, kemudian di mana, di Rumbia, atau bisa juga di Lampung Barat ya. Nah, kalau untuk yang burung pipit secara umum itu keberadaannya ada di sekitar kita ya, apalagi yang burung gereja ya. Burung gereja itu apalagi dia membuat sarangnya itu ada sarangnya itu di rumah-rumah ya. Burung gondol hijau ini juga tidak jauh berbeda dengan burung-burung pipit yang lainnya ya. Silakan terus ya. Dan peran ekonominya juga demikian ya. Nah, ini satu kelompok itu kan bisa lebih dari 50 ekor ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau satu kelompok 50 ekor kemudian menyerang berulang-ulang ya akibatnya apa? Akibatnya kehilangannya juga akan sangat besar ya. Terus pengelolaannya juga serasa hampir sama saja ya, karena masih dalam kelompok burung ini ya. Terus kemudian habitat. Nah, ini ya rata-rata seperti pipit itu senangnya sebenarnya berada di belukar ya, di belukar atau di belukar itu tanaman yang tanaman rendah ya. Ya, berbeda dengan hutan. Nah, kalau yang burung manyar itu senang di daerah yang hutan yang masih mempunyai pepohonan yang tinggi ya. Tapi kalau yang bondol kemudian pipit itu membuat sarangnya itu tidak harus di pohon yang tinggi ya, bisa juga di semak-semak ya. Terus kemudian burung pipit ya bertunggung putih ini juga tidak jauh berbeda ya. Silakan. Penyebarannya juga demikian ya. Artinya apa? Di Indonesia, katakan di Sumatera itu ya semuanya ini ada ya. Terus peran ekonominya juga demikian ya. Terus dan ada yang burung gondol juga tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, yang burung pipit yang lainnya. Terus ya. Habitat dan sarangnya ya, ini tidak jauh berbeda dengan burung pipit ya. Yang berbeda sekali itu yang betul-betul berbeda adalah burung burung manyar dan burung manyar dan satu lagi burung apa tadi? Satunya manyar, satunya burung gereja ya. Burung gereja dan burung manyar itu mempunyai bentuk sarang yang sangat berbeda dengan burung pipit yang lain. Untuk burung gereja itu bisa membuat atau biasa membuat sarang di rumah-rumah ya. Kalau burung pipit yang lainnya, emprit dan sebagainya tidak mau membuat sarang di rumah ya, atau di pohon tinggi, tidak senang dia di pohon yang medium misalnya, yang tidak terlalu tinggi, atau di semak-semak juga mau ya. Terus nah ini kembali lagi ya, yang burung pipit haji ini ya dikatakan haji karena memang dia di bagian kepalanya itu bulunya berwarna putih ya. Saya tidak tahu apakah haji itu harus bajunya putih ya gitu ya. Ya. Nah, ini menarik sekali ya, saya kan juga bertanam padi ya. Jadi lahan persawahan yang saya tanami padi itu ternyata disenangi oleh burung pipit ini, burung pipit haji ini. Jadi artinya apa? Burung pipit haji ini mau membuat sarang di tanaman padi ya. Padahal biasanya ini membuat sarang di semak belukar ya. Nah, burung pipit haji ini tidak mau membuat sarang di pohon yang tinggi ya. Jadi dia maunya itu membuat sarang di semak-semak ya, semak-semak belukar ya. Nah, mungkin semak belukar itu ya mirip istilahnya itu habitatnya mirip dengan tanaman padi itu ya. Setinggi itulah ya. Nah, ini Nah, ini penyebarannya ini luas ya. Luas di hampir seluruh di Indonesia ada ya, di Kalimantan, Sumatera ya.
Kemudian kalau di daratan Asia ini penyebaran hanya di Malaysia dan Thailand ya. Terus ya. Habitat dan sarangnya tadi sudah saya singgung ya. Terus peran ekonominya, jadi kalau jumlahnya sebenarnya ini lebih kalah dengan burung pipit ya. Burung pipit yang secara umum ya. Tapi ini juga bisa juga suatu saat di daerah itu didominasi oleh burung ini ya. Nah, ini perlu dipelajari lebih jauh ya. Apalagi yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, dia mau membuat sarang di pohon atau di tanaman padi ya. Kalau burung pipit yang lainnya tidak mau ya, hanya burung pipit burung haji ini saja yang mau membuat sarang di tanaman padi ya. Terus ya. Burung pipit Jawa ini kenapa dikatakan burung pipit Jawa ya, karena memang keberadaannya banyak berada di Jawa ya. Terus saja ya. Terus ya. Kemudian habitat dan peran ekonominya tidak jauh berbeda dengan yang di awal-awal tadi ya. Terus begitu juga dengan sarang dan reproduksinya ya. Terus kemudian ada lagi burung pipit Pinang atau Peking ya. Ini jadi ada yang menyebutnya sebagai burung Peking ya. Apa beda utamanya? Itu di bagian bawah sayapnya yang berwarna putih ya, dengan gambaran sisi hitam ya. Bulu tubuh pada bagian punggung berwarna coklat dan ya dan bisa dilihat terus ya. Peran ekonominya tidak jauh juga dengan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Terus begitu juga dengan reproduksi. Jadi reproduksi itu hanya 4 sampai sekitar 3 4 5 butir. Tapi kalau jumlah burungnya ratusan ya akhirnya jumlahnya banyak juga ya. Terus ya. Burung belate ya. Burung belate ini ya termasuk kelompok burung pipit ya. Ya cukup ya. Terus sarangnya juga tidak jauh berbeda ya saja ya. Saya rasa untuk pipit ini cukup dulu ya kuliah berkenaan dengan burung pipit ini. Saya rasa cukup ya. Sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.